Laki-laki juga kalau lagi ada masalah, dia curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ya, ini hati-hati nih. Kadang kita nih suka nanya-nanya, kenapa sih ayah, mau ya cerita sama aku kan istrimu. Laki-laki nggak suka. Ya, ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, ya, di dalam kepalanya. Jadi dia sedang ngomong. Makanya nggak suka ditanya-tanya. Mending siapin minum dan makan. Begitu juga anak laki-laki. Para bunda nih lihat anak laki-laki sering kecewa kan? Sudahlah laki-laki pulang menjelang maghrib. Ini sebelum pandemi ya. Anak laki-laki itu pulang menjelang maghrib itu 7.000 kata udah habis, Bun. Makanya assalamualaikumnya aja nggak lengkap, kum. Gitu doang. Iya kan? Waalaikumsalam. Mas Lanang udah pulang. Gimana tadi di tempat kerja? Ya gitu deh. Nah itu laki-laki. Ngomongnya dikit. Coba tanya anak perempuan. Daerah Ragil misalnya. Itu daerah Ragil anak saya yang bungsu perempuan itu di pintu aja masih udah teriak itu. Ibu, ibu ya Allah ibu, tadi aku ada ya kakak osis aku tanya aku. Nah itu anak. Tapi laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki ngomongnya sedikit. Terus pada saat anak laki-laki diam, itu bukan diam, dia sedang 10 menit pertama loading, kemudian dia duduk atau cuma lihat TV atau lihat gadget, kayaknya lihat gadget, tapi dia nggak lihat gadget. Dia sedang berkomunikasi. Dan tidak suka ibunya tanya-tanya, kenapa sih? Coba cerita sama bunda di sekolah kenapa? Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Anak laki pengen banget Hardik bilang apa? Diam. Cuman takut durhaka. makanya kita perlu tahu ini. Karena inilah seninya. Oh, dia lagi bicara. Tapi kan kita pengen tahu dia lagi mikirin apa. Kalau sudah ada solusi di dalam masalah mereka, baru mereka mau cerita sama istrinya. Kalau itu suami. Kalau itu anak, apabila dia ada masalah dan dia sedang pikirkan dan sudah ada alternatif solusi, baru dia mau ajak bicara ibunya atau cerita sama ibunya. Kalau masalah ya, lain kalau ya omongan-omongan biasa ya sekali dua kali langsung ngomong. Tapi kalau ada masalah dia diam. Makanya kita sabar aja dulu. Suami saya nggak cerita-cerita Bu Aisyah, ya karena bisa jadi dia belum dapat solusi, belum dapat alternatif solusi. Sudah biarin aja. Kenapa? Karena laki-laki ingin dilihat sebagai hero mata perempuan. Jadi kalau ada masalah, laki-laki kita tanya, ya misalnya suami saya kemarin bilang, saya harus pecat ini direktur rumah sakit. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, kita bisa tanya juga kenapa, nggak benar, nggak becus, misalnya gitu ya. Itu berarti dia cerita itu sudah ada solusi itu sebetulnya. Ya. Terus solusinya apa? Nah itu kalimat solusinya apa? Itu seneng banget otak laki-laki. Solusinya apa ya? Ya saya harus cari nih. Ya, saya lagi buka pendaftaran lagi nih buat dokter-dokter yang bisa untuk jadi direktur rumah sakit. Oh gitu. Ya, kita bisa korek lagi, tapi arahkannya itu tentang apa yang dia sudah temukan. Ya, syaratnya apa ya? Pokoknya syaratnya dia bangun paginya harus lebih dulu dari saya. Keren. Saya suka langsung puji tuh. Wis mantap. Seneng. Di laki-laki kalau lagi cerita sama istrinya terhadap satu masalah itu harus ada alternatif solusi dulu. Karena dia ingin dilihat sebagai seorang pahlawan, seorang hero. Kalau dia belum cerita ya sudah, nggak usah ditanya-tanya, biar aja dulu. Ya, karena kalau udah ditanya dia ilfil. Ya. Inilah seni ya berkomunikasi. Oke? Okay?